Episode 38, Ciuman. Pagi itu, Rhea memakai kandasi di kerah Kenzo. Pagi ini Kenzo terlihat lebih fresh dan wajahnya nampak lebih bahagia. Tangannya memeluk pinggul Rhea yang tengah konsentrasi membenarkan simpul dasinya. Nah, sudah, ucap Rhea tersenyum. Kemudian menatap Kenzo yang sejak tadi tidak melepaskan pandangannya. Tuan, ayo kita sarapan. Nanti Tuan terlambat. Kemudian gadis itu berbalik, tidak mau berlama-lama seperti ini dengan Kenzo. Mereka sudah seperti suami istri saja, tapi akan melangkah lengannya ditahan oleh Kenzo. Tuan, Rhea membelalakan matanya ketika Kenzo mencium bibirnya. Jantungnya berdetak kencang seperti akan copot saja. Biar semangat. Akhir-akhir pekerjaanku banyak sekali. Ada salah satu temanku yang ternyata mencuri desain buatanku. Saat itu, aku tidak bisa mengklaim karena dia lebih dulu meluncurkan produknya. Kalau aku mengklaim hal itu, bisa saja aku yang dikira mencuri ide. Padahal dia yang telah mencurinya. Cerita Kenzo. Semoga Allah akan mengganti lebih. Tuan, ingat, jika pencuri tidak akan tenang hidupnya. Tidak barokah rezekinya karena makan dari hasil curian. Jadi lebih baik Tuan membuat desain yang lebih bagus lagi. Dan jangan sampai dibocorkan pada siapapun. Buatlah ini sebagai pembelajaran dan tidak akan pernah terulang di masa depan, ujar Rhea. Kenzo tersenyum. Dia sekarang merasa suka sekali menarik kedua sudut bibirnya hanya karena gadis di depannya ini. Bahkan Kenzo benar-benar bisa menjaga Rhea seperti apa yang diinginkan gadis itu. Tidak akan melampaui batas menyentuh Rhea selain cium, peluk dan pegang-pegang. Rasanya sudah terlanjur nyaman dan Kenzo bisa mendapatkan segala bentuk perhatian dari Rhea saja. Perhatian yang tentunya tulus dari dalam hati tanpa ada unsur-unsur yang lain. Entah apakah bisa dikatakan dirinya maruk kalau Kenzo juga menginginkan hati Rhea. Sepertinya sang Casanova sudah mulai bisa membuka hatinya lagi untuk gadis di depannya ini. Gadis polos, cantik dengan segala pesonanya. Pantas saja jika dulu Rhea selalu dibenci oleh istri dari pemilik tempatnya bekerja karena Kenzo yakin jika mereka juga akan langsung tertarik terhadap gadis ini. Terima kasih, kamu sudah membuatku lebih semangat lagi, ujar Kenzo tulus. Tuan, kalau ada masalah boleh cerita sama saya. Siapa tahu saya akan membantu. Kenzo terlihat mengamati Rhea. Mungkin dia bisa meminta solusi terhadap gadis ini. Rhea sendiri merasa senang jika memang Kenzo mau berbagi masalah dan cerita kepadanya. Aku memiliki seorang teman. Dia dulu pernah mengkhianatiku, tapi sekarang dia datang dan meminta bantuanku karena butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit. Aku harus bagaimana? Rhea sedikit terkejut mendengar cerita dari majikannya itu. Apakah ini tentang Anjani? Tuan, bukankah Tuan ini adalah orang yang baik? Kalau ada orang yang pernah jahat pada Tuan, seperti mengkhianati kepercayaan Tuan dan sekarang dia kembali meminta bantuan Tuan, sebaiknya Tuan membantunya, agar dia menyesal telah menjahati orang sebaik Tuan Ken. Anjani terlihat berbinar karena lamaran kerjanya diterima oleh Kenzo. Tentu dia sangat berterima kasih kepada pria itu. Ternyata memang Kenzo masih seperti yang dia pikirkan. Anjani yakin jika Kenzo pasti memaafkannya dan menerimanya kembali. Setelah selesai berdandan, wanita yang masih terlihat cantik itu menghampiri Isabel yang sudah siap dengan seragam sekolahnya. Isabel harus pindah sekolah karena memang Anjani harus kembali ke kota kelahirannya, Jakarta. Isabel memang tidak terlihat seperti orang sakit. Gadis itu biasanya memang terlihat ceria. Namun akhir-akhir ini setelah ayahnya meninggal, Isabel sering panas dan cepat lelah. Baru setelah diperiksakan ke dokter, ternyata Isabel menderita kanker darah atau leukemia, masih stadium awal, dan Anjani berharap jika putrinya bisa sembuh. Makanya sekarang Anjani hanya memberikan obat kemoterapi untuk Isabel yang harganya lumayan mahal. Tapi itu lebih bagus daripada langsung dilakukan kemoterapi yang harganya juga jauh-jauh lebih mahal dari obatnya. Semangat ya nak, nanti waktu mama kerja, Abel sama Mbak Ita ya. Mama mau nyari kerja buat beli obat Abel.
Ujar Anjani mengelus kepala gadis itu. Iya, Ma. Setelah itu, Anjani keluar dari rumah yang dikontraknya dan langsung masuk ke dalam mobil. Wanita itu tersenyum lebar. Dia akan mulai harinya dengan semangat. Anjani yakin jika lama-lama dia pasti akan bisa mendapatkan hati Kenzo lagi. Namun, harapannya agar menjadi sekretaris Kenzo atau jabatan yang baik sirna. Nyatanya dia hanya menjadi karyawan biasa. Bersambung.